Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Bukan perang senjata tapi bi'afwahi. Kula gada cerita menarik. Zaman Aagim poligami. Ya Aagim terkenal nih. Poligami itu saya punya kenal wartawan Islam, termasuk wartawan soleh, dia orang baik. Itu kan langsung jatuh. TV 5 ndak pakai semua. Biasanya bedino raine Aagim. Saiki kan raine Aagiman. Yang menarik kan langsung saat ini buatan Aagim tapi no? Aagiman. Aagimi kan no? Itu cerita teman saya itu. Saat media mengadili poligami, bahwa poligami itu sesuatu yang tidak benar, melahirkan ketidakadilan, bukti bahwa maniak seks dan sebagainya. Itu kalau Aagim yang jatuh itu sepele sekali, karena Aagim hanya seorang kiai, seorang mubaligh. Tapi logika menjorokkan poligami itu yang rugi umat Islam, karena kebetulan Muhammad itu berpoligami. Kalau balik ini malah banyak penulisan tentang poligami kesannya menyudutkan Aagim. Aagim jatuh itu sepele sekali karena dia hanya seorang mubaligh, seorang kiai. Tapi logika bahwa poligami benar-benar salah, ya, menyimpulkan bahwa poligami benar-benar yang jorok, itu sudah merugikan Islam karena Rasulullah melakukan poligami. Itu yang kita rugi. Segampangan itu mau pinter-pinteran permainan untuk menyudutkan Islam, tapi gak ketara kesannya yang diadili poligami. Sebetulnya yang tertulis di situ adalah logika-logika betapa salahnya poligami. Artinya secara umum di situ akhirnya tertulis di berbagai media massa betapa salahnya logika poligami. Sementara Nabi semua poligami, Nabi Ibrahim ya poligami, Nabi Muhammad poligami. Ya bi'afwahim, poligami tidak dianggap nulung wong wedok tapi dianggap bukti hiperseks, seks yang berlebih. Padahal zaman Nabi sampean tahu sendiri, banyak perempuan sing lanang mati demi Rasulullah. Dan banyak yang dinikahi Nabi umurnya 54 swidak papat. Kalau krana seks lha apa rabi wong tuwek-tuwek ya. Ya memang ada di antara sing ayu paling Zainab, Aisyah kena dihitung liyane tuwek-tuwek. Wong Sauda terkena wireng bunder tuwa. Wong sampai ketika ana ayat hijab turun niku Sayyidina Umar ngenyek. Kowe iku ora usah nganggo hijab. Selain serana wong menarik, kowe nganggo hijab lah tetep ketara nak innaki la sauda. Tetep ketara kok nek sauda. Kok bundere wis ketara. Umar iku sing sahabat wae wani ngenyek mbek sauda. Sauda iku ana ayat hijab nganggo hijab. Wong wis gak menarik bunder tuwek glundung. Dinyek mbek Umar, kowe ora usah nganggo hijab. Kowe nganggo hijab lah tetep kewenangan nak kowe sauda. Mergo postur tubuh. Lah umpama Nabi poligami krana seks lha apa poligami saudah bareng. Lah anak Aagim mak bener, niku mantan Pragawati jeneng ayu, niku normal niku cek bener banget. Ya Aagim ya sadar nasa mansul, paling dekne pikirane kan. Pulau terkenal duwe akeh, bojo rapati ayu kan rugi dekne. Apa artinya terkenal gak menikmati hidup? Ya kan sah saja. Ya kan normal ae to. Sing ra normal kan sira payu rabi ini. Tapi sing jelas ya, permainan media sampean harus tahu itu tadi. Kata teman saya itu mengingatkan saya, sebetulnya gini Pak Bah, saat Aagim yang jatuh karena poligami itu tidak masalah. Ya hanya seorang Aagim. Ya, hanya seorang Aagim. Tapi kemudian logika poligami begitu salah, logikanya begitu jorok, begitu tidak manusiawi. Itu yang kita rugi karena kebetulan Rasulullah berpoligami. Sebab itu terus rame tulisan yang bela poligami. Lah repote sing bela pancen duwe karep poligami. Ya kan padha repote kan. Nak cara kula pribadi itu tadi. Bahwa Rasulullah sebagai nabi itu memang mulai dulu disoal. Mulai kenabiannya sampai punya rivalitas sampai saiki ana Musaddiq, ana Liyaminuddin kabeh ya, rival-rivale nabi untuk ketemu Jibril. Liyaminuddin, Musaddiq kabeh. Itu normal sekali, normal sekali. Artinya seorang nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, kata Allah, setiap nabi pasti saya bikinkan musuh. Tapi masalahnya musuh paling fatal kata Rasulullah itu nak sing salah faham wong Islam dhewe ya umate dhewe. Mulane kanjeng Nabi anggere ana wong Islam sing salah iku duka. Kowe kepengin kaya kaum Nabi Musa.
Kowe kepengin koyok kaume Bani Israel. Nabi Bani Israel musuhe ora wong sing kafir, tapi musuhe umate dhewe. Iku kakean penjaluan. Lah Nabi Muhammad itu ngadepi umatnya nggih pun kathah sing ngoten. Jadi sekarang banyak yang menyayangkan hukum Islam. Misalnya ada hukum pancung menyesal. Dalam hukum modern tidak usah pancung. Hukum kisos disesali. Sekarang dalam hukum modern nggak mengenal hukuman mati. Potong tangan disesali. Hampir semua tatanan hukum Islam disesali. Saiki seengkek sawangane nyesali potong tangan, nyesali hukum kisos, nyesali hukum pancung. Engko nang era putune kita nyesali kok zina haram sih. Kok sesuai nang disesali malah Islam piye to ono zina barang haram, barang enak kok haram. Lho nggih, awal dari menyesali aturan Islam, suwe-suwe kok delodok sing disesali iku hukume. Saiki kan ijek sing disesali. Itu tadi kayak gerakan feminisme. Ini kalau cerita intelek ya. Di Jogja itu di kota-kota besar itu semua mahasiswa itu termasuk untuk studi gratis itu kalau studi tentang gender, tentang kesamaan gender bahwa hak wanita sama persis dengan hak lelaki. Karena kebetulan lagi Islam memposisikan lelaki 1 derajat di atas perempuan. Sekarang hak gender kuat. Kula jek eling cilik kula iku lurah wedok iku kiai protes kabeh. Saiki meneh lurah cek bupati cek presiden ora ana kiai pro. Bahkan suhune kiai tahu duet sampai Megawati ya. Dan itu ndak janggal. Padahal sampean eling to, ge cilik sampean eling to. Ini takono Mbah Sakur sing sebut. Riyen lurah wedok kiai setuju mboten, Mbah? Mboten. Sakniki mulai bupati sampai presiden sampai karena apa? Isu yang digulirkan mereka kesamaan gender, gerakan feminisme itu kuat sekali. Kuat sekali gerakan yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Kuat sekali. Sehingga umat Islam sudah teracuni pikirannya, tidak masalah presiden lelaki atau perempuan, tidak masalah bupati lelaki atau perempuan, tidak masalah. Lah suwe-suwe ya nuntut kalau lelaki boleh poligami kenapa perempuan tidak? Saiki pertanyaan ini seminar-seminar. Yang butuh variasi seks kan tidak hanya lelaki, perempuan juga terus-terusan dulu atau kabeh kan? Suwe-suwe sedang dikaji kemungkinan istri atau nopo perempuan punya hak talak. Hak talak kok lelaki tok, gak adil. Nak sing lanang ra karep iso megat, nak sing wedok ra doyan sing lanang kok ora iso megat. Mulane kula nggih, kula pribadi, kula nak sering tahajud mbek pangeran. Sing marai kekacauan ini termasuk para kiai, kita sendiri. Yaitu tidak bikin percontohan Islam yang baik. Kita hanya berpegang sama hukum fikih. Kula wani sowan pangeran ketemu ngeten wani. Saya bersumpah berani ketemu Tuhan begini saya berani. Artinya ngeten lho nggih. Cara hukum fikih, rungokno niki. Cara hukum fikih, hak talak memang hanya pada suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Hak talak juga diberikan hanya pada suami. Tapi kita ini masalah protes. Kalau tak cerita, ini cerita ilmu intelek ya. Cerita ilmiah. Awal daripada tolak, piye wae iku ada ketidakpuasan baik suami pada istri atau istri pada suami. Sehingga andekan keluarga itu mawaddah warahmah itu tidak terjadi tolak. Sebab itu Nabi ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Tolak itu halal tapi abghadul sesuatu yang sangat dibenci Allah adalah tolak. Jadi halal tapi dibenci Allah. Karena tolak itu masalah sensitif. Sampai naruh rasanya di anak wedok sing lanang gak kebeneran. Kira bingung. Ndak hanya orang sekuler. Kiai-kiai lan ada anak wedok sing lanang gak kebeneran ya bingung. Wong sing anake ra iso megat. Nuruti tetep bojone lara kabeh. Yang menyesali ini tidak hanya wong Jawa, wong Islam lah nak tepaan duwe kasus nggih menyesali. Saya berkali-kali bilang di seminar, tidak hanya kamu yang protes itu. Andaikan saya punya anak putri dan dikawin sama orang yang tidak kebenaran, saya juga akan ingin talak. Cuma saya tidak akan mengatakan bahwa Islam tidak adil. Gini wow lewat cara khulu, bahwa perempuan boleh mengajukan talak, cara Jawa lewat rafa. Tapi gini ku bolak-balik. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang lugu itu ikut andil dalam memperparah keadaan. Kita tidak mempopulerkan hukum Islam yang lain di luar tolak. Sebetulnya harus kita populerkan bahwa dalam Islam tidak hanya tolak, ada khulu, ada fidah, ada rafa, cara Jawa.
Andekan hukum tolak sepopuler hukum khulu, juga sepopuler hukum rofa, mungkin mereka tidak janggal. Karena kelihatan kalau perempuan juga punya hak. Wes gitu kita tidak bikin percontohan yang baik. Misalnya begini, yang namanya poligami di dunia kiai pun rata-rata faktor nafsu. Ya artinya bojone elek rabi wong ayu, bojone ngecewakno rabi sing luwih menah. Sehingga ya terjadi stigma bahwa poligami ya mesti unsure seks. Ya akhirnya korbannya wong terus bayangnya zaman Nabi unsurnya juga seks.